Nah, kita masuk nih ke operator ya, matriks. Ya. Ini mungkin kalian harus kenal dulu perkalian matriksnya. Kalian kalian udah udah terbiasa belum dengan perkalian matriks? Nah, ini ada gitu ya kalau di mekanika kuantum ya. Jadi kita operatornya tadi bisa pakai matriks, bisa pakai turunan ya. Atau disebutnya operator matriks sama operator diferensial. Yang keduanya ternyata sama gitu ya. Keduanya ternyata sama. Keduanya ternyata sama saja gitu ya. Nah, ini gambarannya saja ya untuk perkalian matriks ya. Nah, ini misal ada matriks 3 kali 3 ABC D E F. Sebentar. Tadi itu kalau yang di atas saya kelongkap E-nya. Iya, di sini nggak ada E-nya. Saya salah ngetik ya. Nggak apa-apa. Cuman salah di situnya saja ya. Kelongkap ya alfabet saya ya. A B C D E F. Ini baru G di sini H I ya. Ini cuma simbol-simbol saja ya. Di sini berarti J, habis J K ya. K L. Nah, gitu ya. Nah, ini sebenarnya perkalian matriks itu mirip dengan perkalian titik rekan-rekan. Ya, misal gini, kalau ada perkalian seperti ini, nah ini kalian fokus dulu sama yang ini. A, B, C. Ya, A, B, C dengan J, K, L. Nah, itu kalian kalikan seperti dot product. Ya, seperti dot product. Nah, ini berarti apa? A kali J, ya, AJ ditambah dengan ini B kali K ya, B kali K ini kayak perkalian titik saja tadi, B kali K ini C dikali L, tambah C kali L ya. Ini udah ya yang pertama. Yang kedua ini D E F, sama J K L lagi, ini berarti D E F, D kali J, DJ ditambah E kali K ya, EK ya, EK. Nah, kemudian ditambah lagi F kali L ya. F kali L. Nah, seperti itu rekan-rekan. Nah, kemudian G kali J ya, G kali J, kemudian H kali K ya, ditambah H kali K, nah, ditambah dengan I kali L ya, I kali L. Nah, seperti itu ya. Nah, mungkin kalian udah paham ya. Ini kayak perkaliannya gini nih. A kali J, B kali K, C kali L. Ya, kemudian D kali J, E kali K, F kali L. Nah, gitu. Mungkin kalian udah terbiasa dengan perkalian matriks ya. Nah, ini ya. Nah, kemudian transpose. Nah, transpose itu jadi kalau kalian punya matriks ya, punya matriks A, kemudian di B, kemudian di sini C, di sini D ya. Ini misal saya matriks 2 kali 2 ya. Kalian transpose ya. Apa maksudnya ditranspose ya? Nah, ini kalian tukar saja. Ini misal ada poros putarnya gitu ya, cerminnya. Nah, ini kalian tukarkan saja. Ini berarti A-nya tetap, D-nya tetap. Nah, ini B sama C-nya ditukar. B-nya jadi di bawah, C-nya jadi di atas. Nah, kalau 3 kali 3 gimana, Kak? Nah, sama juga ya. A, nah ini B, nah ini C, nah ini D, E, F. Ya. Nah, G, H, I. Ini notasinya seperti ini ya. Ini kalian transpose. Nah, ini berarti tulis dulu nih. A, E, I. Ya. Nah, baru kalian tukar. Nah, ini jadi D. Nah, kemudian ada G di sini gitu ya. Ini jadi ADG, jadi gini, ADG jadi baris. Yang kolom jadi baris. Nah, itu gampangnya gitu maknanya. Kolom jadi baris. Ini B, E, H. Kemudian C, F, I. C, F, I. Kolom jadi baris. Nah, gitu. Gampangnya gitu. Kolom jadi baris, baris jadi kolom. Itu. Ya.
Nah, itu untuk transpose ya. Jadi tadi ada perkalian, ada transpose. Ya, nah, sebenarnya ini saya clear dulu ya. Saya bersihkan. Sebenarnya yang penting di mekanika kuantum itu adalah transpose konjugatnya. Jadi kalian transpose dulu baru kalian konjugat elemennya. Ya. Ini jadi kalian cari konjugatnya ya. Ini ya bintang ya. Atau kalian ini apa kalian konjugatkan dulu baru ditranspos ataupun ditranspos dulu baru dikonjugatkan. Nah, itu sama saja ya. Nah, ini simbolnya simbol belati atau dagger ya. Ini dagger ya. Nah, ini terlihat seperti apa namanya? Tanda salib ini ya. Tanda salib ini sebenarnya uh, belati ya. Uh, apa namanya ya? Belati itu pisau ya. Pisau seperti ini. Sebentar. Ini biasanya yang main game-game gitu tahu ya, gambar-gambar belati gitu ya. Nah, ini belati ya. Dagger ya, kalau sebutnya itu dagger. Nah, itu. Nah, jelek nih gambar simbolnya. Tapi saya biasanya nulisnya sih gini aja ya. Karena kalau digambar juga kecil buat apa gitu ya. Nah, ini kan belati gitu ya. Nah, yang bawah, yang sebelah bawah lebih panjang gitu ya. Atau biasanya saya nulisnya gini aja ya, kayak salib gitu ya. Nah, itu dagger ya. Dagger ya, belati gitu ya. Nah, mungkin kalian udah pernah dengar ya. Itu transpose konjugat. Kalian transpose dulu baru dikonjugat atau sebaliknya, kalian konjugat dulu baru ditranspose gitu ya. Nah, sifatnya seperti ini. Kalau kalian misalnya ada A kali B ya, kalian kalikan dulu A sama B-nya, baru kalian dagger ya, kalian transpose konjugat. Nah, ini sama saja dengan ini B-nya kalian dagger dikali dengan A dagger ya. Ini ditukar posisinya. Ini bertukar posisinya ya. Nah, itu ya, itu sifat dari matriks ya. Sebenarnya operator apa namanya? Jadi matriks itu operator gitu ya. Nah, diferensial juga operator. Sama saja sebenarnya. Nah, nanti kalau di diferensial konjugatnya gitu ya, urutan konjugatnya. Nah, ini operator linear. Nah, kalau ini cuma definisi-definisi saja ya. Jadi kalau operator linear ya, ini ada matriks, ada vektor ya. Jadi suatu matriks dikalikan dari ini, dikalikan dengan penjumlahan dua vektor ya. Nah, ini maka sama dengan ini A dikali vektor pertama ditambah dengan A dikali vektor kedua. Ini linear karena dia bisa jadi penjumlahan ya, dipisahkan penjumlahannya. Nah, ini linear ya. Yang nggak linear contohnya seperti ini rekan-rekan ya. Yang nggak linear operasinya contohnya seperti ini. Nah, ini 3 akar pangkat 2 dari 3 tambah 4. Nah, ini tuh nggak sama dengan ya. Ini nggak sama dengan akar 3 tambah akar 4. Ini nggak sama dengan. Nah, ya ini nggak sama dengan. Tidak sama dengan. Ya, tidak sama dengan. Ya, tidak sama dengan. Nggak bisa dipisah. Ya, nggak bisa dipisah. Nah, namun kalau operator linear seperti operator matriks itu bisa dipisah. Ya. Kemudian ada operator identitas. Nah, ini identitas matriks sebenarnya ya. Kalian mungkin tahu identitas matriks. Dia bentuknya gini. Dia matriks diagonal, isinya satu di diagonalnya. Satu, 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 satu gitu ya. Yang lainnya nol, 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 nol dan seterusnya. Ya, ini nol semua, nol, nol, nol gitu ya. Mungkin kalian udah tahu ya ini matriks apa namanya identitas, operator identitas. Jadi kalau dikerjakan itu nggak merubah apa-apa gitu ya, nggak merubah apa-apa. Itu operator identitas. Nah, ini salah nggak saya? Ya. Nah, ini gambarannya mungkin kalian udah tahu ya, operator identitas ya. I. Nah, ini simbolnya bisa gini atau I biasa saja ya, identitas I gitu ya. Itu bisa kayak gitu ya. Nah, ini kalian diperkenalkan ada nilai eigen sama vektor eigen ya. Ini nih. Nah, jadi
sebenarnya ini konsepnya dari mana ya? Jadi ada ya di mana suatu matriks ya, matriks segi, ya ini matriks A, yaitu ternyata ya ada himpunan ya, atau kumpulan vektor-vektor yang dimana kalau dikalikan dengan matriks tersebut ya, ini psi-nya ya, vektor psi ini dikalikan dengan matriks A, itu ternyata hasilnya sama dengan psi, cuman dikali dengan suatu konstanta ya, dikali dengan suatu skalar. Nah, jadi ternyata setelah dikalikan ya operasi perkalian matriks, ternyata dia cuman berapa kalinya psi-nya doang. Nah, itu namanya apa? Kalau yang lambdanya ini skalarnya disebut nilai eigen, ya, nilai eigennya. Nanti kita lihat contohnya kayak gimana gitu ya, nilai eigen. Nah, kemudian kalau psi-nya ya ini vektor eigennya ya, himpunan vektor eigennya. Nah, gitu. Ntar kita belajar nih. Nah, gitu. Nah, ini syaratnya apa ya? Jadi kalau kita mau cari berapa nilai lambda yang mungkin, ini gini. Determinan dari matriks A dikurang lambda dikali identitas itu sama dengan nol. Ini ntar lebih jelasnya di contoh soal gitu ya. Nah, itu gambaran awalnya. Ya. Nah, kemudian ini ada operator Hermitian. Nah, operator Hermitian ini sifatnya gini. A dagger sama dengan A. Jadi ternyata dia udah ditranspos, udah dikonjugat, balik lagi ke A. Nah, itu ada matriks-matriks seperti itu. Termasuk matriks Hamiltonian yang kalian gunakan di kuantum. Jadi semua operator di kuantum itu haruslah Hermitian. Kenapa harus Hermitian? Karena Hermitian itu nilai eigennya selalu bilangan real, tidak pernah imajiner. Itu Hermitian. Kelebihannya kayak gitu. Ya. Nah, jadi operator kuantum harus Hermitian. Nah, kemudian ada komutator. Komutator ini buat ngecek apakah operasi ini komutatif atau tidak. Contoh sederhana saja. Apakah A dikurang apa? Ini operasinya misal pengurangan. Apakah 1 dikurang 2 itu akan sama dengan 2 dikurang 1? Nah, ini berapa? Ini -1, yang ini 1. Nah, ini salah ya. Ternyata enggak begini gitu ya. Cara ngeceknya ya kalau operator secara umum, ini ada namanya komutator. Ya, komutator. Ini simbolnya seperti ini. Nah, ini jadi A kali B ya, AB gitu ya. Jadi berurutan dikerjakan. B apa A kemudian B ya dikurang BA ini ya. Nah, sebenarnya dikerjakannya dari belakang ya, urutan ngerjainnya dari sini kemudian baru ke depan gitu ya. Yang ini juga sama ya. Ke A dulu baru nanti kita ke B. Nah, seperti itu ya. Jadi A komutator B seperti ini definisinya ya.